Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat surat somasi atau teguran. Contoh kasus yang akan saya ambil pada pembuatan somasi kali ini ialah kasus pembelian unit apartemen di K2 Park Serpong and Grand AA Residence pada tahun 2014 sampai 2018. Sumber link kasus tersedia pada layar. Sebelum kita membuat surat somasi, baiknya kita mengetahui apa itu somasi atau teguran. Adalah suatu bentuk peringatan dan atau teguran dari satu pihak kepada pihak lainnya. Peringatan atau teguran itu atas dasar telah terjadinya wan prestasi atau ingkar janji dan atau perbuatan melawan hukum. Biasanya somasi atau teguran ini dibuat sebagai langkah awal sebelum permasalahan dibawa ke dalam ranah hukum. Poin apa saja yang harus ada dalam surat somasi dan bagaimana cara menyampaikannya? Somasi harus disertai identitas pengirim dengan uraian singkat tentang kedudukan sang pengirim. Ini poin pertama. Poin selanjutnya, selain itu, somasi juga harus memuat identitas pihak yang diberi peringatan atau teguran. Poin ketiga, uraian singkat tentang permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan pihak yang diberi teguran. Tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran atau peringatan, dan yang terakhir, tenggat waktu pemenuhan yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran. Berikut merupakan hasil dokumen file yang telah saya buat sebelumnya. Dalam membuat surat somasi, yang pertama itu harus ada kop surat yang terdiri dari logo dan alamat, di mana ini sebagai identitas dari lembaga firma hukum. Pada kolom pertama ini dapat kita lihat logonya dan alamat keberadaan dari SM Law Firm. Pada kolom kedua, kita akan melihat tempat dan tanggal pembuatan surat somasi atau penerbitan surat somasi ini. Bahwa pencantuman ini dilakukan untuk bukti kapan dan di mana pembuatan surat somasi tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa surat ini dibuat di Tangerang pada tanggal 20 Desember 2019. Pada kolom ketiga, ini terdapat nomor perihal dan lampiran. Penomor berguna untuk memudahkan pengaturan penyimpanan dan penemuan dokumen apabila diperlukan kembali. Tidak hanya itu, penomoran juga berguna untuk mengetahui jumlah surat yang diterima dan dikeluarkan oleh lembaga hukum tersebut. Kemudian pada kolom ini terdapat perihal, yang mana berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat somasi tentang pokok dalam surat ini, di mana mengenai somasi atau teguran. Kemudian dalam kolom ketiga, ini yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini berisikan lampiran-lampiran dokumen yang diperlukan sebagai pendukung dalam surat somasi ini. Contohnya seperti surat kuasa yang biasanya dilampirkan setelah surat somasi ini. Kemudian pada kolom keempat, kita akan menemukan penerima dan alat surat somasi ditujukan kepada penerima surat somasi yang dimana sebagai pihak diberikan teguran, yaitu kepada
Direktur Utama PT Prioritas Land Indonesia di Jalan Tol Jakarta Serpong nomor 10 Tangerang Selatan. Di sini wajib kepada dan alamatnya. Kemudian pada kolom kelima itu merupakan identitas dari pembuat somasi atau pihak yang memberikan somasi. Dalam hal kali ini kita dapat menemukan bahwa Miftahul Rizky Aditama SHMH merupakan pembuat somasi sekaligus yang memberikan surat somasi. Kemudian pencantuman alamat kantor hukum atau pemberi surat somasi tersebut, seperti yang ada di yang saya. Nah, karena Miftahul Rizky Aditama ini sebagai seorang advokat dan konsultan yang bernaung pada SM Law Firm beralamatkan di Jalan Swadaya nomor 11 Tangerang, di mana ia mendapatkan kuasa atas kliennya yang bernama Ibanto Kibiran. Kemudian juga dituliskan nik beserta alamat. Selanjutnya pada kolom ke-6 kita diharuskan menguraikan dengan singkat permasalahan-permasalahan yang terjadi dan hal yang seharusnya dilakukan pihak yang diberikan teguran. Karena yang diberikan teguran itu atas nama Direktur Utama Prioritas Land Indonesia sebagai pihak yang diberikan teguran oleh pihak pemberi teguran, yaitu Ibanto Kibiran, yang dikuasakan oleh Miftahul Rizky Aditama, dikarenakan bahwa klien merasa dirugikan karena pembelian unit apartemen dibatalkan melalui PPJB yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam pembuatan dalam kolom ini itu diharapkan teman-teman bisa melakukannya dengan singkat, tidak terkesan bertele-tele, dan runut sesuai dengan jalan cerita yang sesungguhnya atau permasalahan yang sesungguhnya terjadi, sehingga penerima somasi bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan oleh pemberi surat somasi. Kemudian pada kolom 7 ini merupakan pencantuman tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak penerima surat somasi sesuai dengan tenggat waktu pemenuhan yang diberikan pada poin 11 pada bagian penguraian singkat permasalahan. Dapat kita lihat bahwa di sini pada poin 11 dikatakan penyelesaian surat somasi ini dapat dilakukan dalam waktu 3 kali 24 jam. Maka apabila tidak menyelesaikan permasalahan tersebut, maka klien melalui advokat atau kuasanya akan menempuh penyelesaian secara hukum baik pidana maupun perdata. Kemudian pada bagian kolom 8 ini merupakan bagian penutup yang dijadikan sebagai salam penutup. Biasanya akan disebutkan seperti ini. Yang terakhir pada kolom 9 ini merupakan tanda tangan
dengan kuasa hukum atas nama Miftahul Rizky Aditama sebagai yang bertanggung jawab dalam pembuatan somasi ini. Dengan demikian, berikutlah surat somasi yang telah dibuat berdasarkan yang terjadi pada K2 Park NEI Residence pada tahun 2014 sampai 2018. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.